Sehat-sehat semua, puji Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam acara ibadah minggu di GKK Panakukang. Terakhir Paskah ya, saya ada di sini dan saya kembali datang berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Senang boleh melihat Bapak Ibu, walaupun saya rindu mendengar paduan suara yang tidak ada hari ini ya. Biasanya ada, tapi saya senang kalau ada. Itu salah satu paduan suara yang menurut saya bagus sekali di Kota Makassar. Dan saya hadir di sini memang dalam rangka pernikahan dari jemaat, mungkin keponakan dari Pak Albert juga. Dan setelah pernikahan, sebulan sebelum pernikahan, penginjil Nabas menghubungi saya, minta berkhotbah. Saya bilang, wah ini sudah sekalian, saya datang saja sekalian di pernikahan, di acara khotbah, dan juga saya besok mengajar juga di STT Jafri sepanjang minggu. Jadi cukup panjang ada di Kota Makassar, dan senang kalau semakin panjang semakin banyak makan makanan Makassar. Semua sudah dicoba satu-satu dan akhirnya masalahnya naik berat badan itu ya. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan gereja bagi kota, sebuah ajakan buat kita untuk melihat bagaimana peran gereja bagi kota, tentunya Kota Makassar ini. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca Alkitab dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 dan ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini
kita berbicara tentang gereja bagi kota berdasarkan refleksi Yeremia 29 ini untuk melihat apa sebenarnya peran gereja dan mengapa kita perlu punya gereja yang baru mungkin. Kenapa kita memerlukan gereja yang baru. Hari ini memang kita sedang melihat secara global konsep gereja sedang berubah. Dari konsep gereja katedral yang menaranya tinggi-tinggi menjadi gereja yang community center. Dan itu terjadi perubahan secara global di mana-mana. Entah di Asia, entah di Indonesia juga, sampai ke dunia barat dan di dunia-dunia lainnya. Konsep gereja sedang berubah. Bulan lalu saya ke Kanada, saya melihat gereja kami pun sudah berubah bentuknya. Dari gereja-gereja yang katedral sifatnya. Lalu saya sedih waktu saya pergi ke kota Toronto, dia bilang ini bekas gereja kita. Saya lihat masih bagus sekali, seperti katedral begini bentuknya. Saya bilang kenapa disebut ini bekas? Sekarang kami sudah jual katanya. Loh, kok dijual? Ya, sekarang dijual dan dipakai apa? Dipakai restoran katanya. Ya, sekarang sudah jadi restoran itu gereja. Lalu saya tanya kenapa harus dijual? Ya, orang merasa mungkin takut datang ke gereja model begitu. Lalu kami membeli fasilitas yang besar, yang berbeda, yang berbentuk community center seperti yang nampak seperti ini. Ini hanya ilustrasinya. Dan itulah yang terjadi secara global saat ini. Ada orang meneliti, mengapa sekarang kok gereja berubah-ubah bentuknya, berbeda-beda dari satu gereja ke tempat lain. Tentu ini masalah teologi. Teologi yang awalnya berbicara tentang bagaimana tampak gedung itu merepresentasikan sifat-sifat Tuhan dan siapa Tuhan itu. Tetapi sekarang telah berubah menjadi konsep, mungkin kita tidak perlu menjelaskan siapa Tuhan, tapi kita mau mempertunjukkan karyanya Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan bagi dunia ini. Dan itulah yang membuat konsep gereja lalu berubah menjadi tempat penyembahan, sekaligus tempat di mana orang bisa berolahraga, termasuk bisa juga ngopi-ngopi. Ada coffee shop di mana-mana gereja. Sekarang untuk menjadi tempat di mana mereka saling memperkuatkan satu kepada yang lain di antara anak-anak muda generasi yang baru ini. Inilah yang terjadi pada hari ini. Lalu banyak orang bertanya, masihkah kita memerlukan gedung gereja? Sangat diperlukan. Nah, mengapa lalu kita perlu membangun yang sifatnya community center ini? Karena kita tahu gereja sampai hari ini masih menjadi harapan di tengah bencana. Yeremia pasal 29 ayat 1 berefleksi secara teologis. Kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang ada di pembuangan, mereka mengalami bencana. Sehebat apapun mereka, tapi kalau mereka sudah ada di pembuangan, pasti mereka merasa terusir, pasti mereka merasa tersingkirkan, pasti mereka merasa tidak berharga, karena tujuan dari pembuangan tentunya akhirnya menurunkan derajat mereka sebagai manusia. Bahkan di berbagai kesempatan mereka dijadikan budak, di mana artinya mereka tidak lagi disebut manusia, hanya setara dengan binatang. Jadi pada konteks itulah mereka berkomunitas, mereka mendapatkan surat, mereka akan dikumpulkan sebagai Israel atau sebagai suatu komunitas orang percaya kembali nanti ke Yerusalem. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita berefleksi dari itu, maka gereja diperlukan secara fisik. Memang secara teologis gereja itu adalah orang percaya. Tetapi fisik itu penting sekali. Karena
gereja sampai hari ini menjadi harapan bagi dunia. Ada satu penelitian di Universitas Pennsylvania. Dia meneliti, apakah gereja masih relevan? Ada sekelompok mahasiswa meneliti, jangan-jangan gereja sudah tidak relevan lagi. Karena banyaknya gereja di kota itu. Lalu mereka pergi mengecek gereja-gereja dan bertanya kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang di jalanan, di mana saja mereka tanya, masih perlukah ada gereja di kota ini? Jawaban mereka sangat mengejutkan. 87% berkata, kami memerlukan kehadiran gereja. Lalu ditanya kenapa? Salah satu unsur yang penting adalah gereja telah menjadi our last resort of hope. Ini adalah hal terakhir yang menjadi harapan kami. Ketika pandemi, kami mendapatkan lawatan sosial. Ada makan, ada layanan kesehatan, ada layanan-layanan lain yang disiapkan oleh gereja. Dan kami sekarang melihat gereja secara positif. Karena peran gereja yang begitu baik sekali di kota itu. Itu adalah salah satu contoh. Bahwa ketika kita bertanya, sempat orang bertanya, masih perlukah gereja? Masih perlukah gedung gereja? Masih perlukah ada gereja lagi di kota? Saya katakan sangat perlu. Bahkan bukan hanya di Pennsylvania, di negara bagian Amerika dan di bagian-bagian lain pun di dunia, gereja tetap diperlukan karena dia menjadi harapan, menjadi instrumen of grace, instrumen anugerah di dalam kehidupan kita. Ketika mereka mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan-pergumulan, gereja menjadi harapan. Hari ini tidak mudah mempertahankan moralitas di luar yang begitu hancur, begitu porak-poranda, begitu rusak Bapak Ibu. Sampai Elon Musk pun yang punya Tesla, yang punya X mantan atau dulu namanya Twitter, concern. Saya kaget karena bulan lalu di California ada satu hukum yang mengizinkan, yang meminta ada namanya obat puberty block. Apa itu obat itu? Itu sangat mengerikan. Ini soal isu gender, soal LGBT, di mana anak-anak itu orang tua tidak boleh tentukan jenis kelaminnya. Sampai dia sendiri memutuskan dia mau jadi laki-laki atau perempuan. Sampai begitu dunia rusaknya. Jadi dia bilang, kamu tidak boleh sebut dirimu laki-laki, kamu tidak boleh sebut dirimu perempuan, nanti kamu yang putuskan mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Nah itu kan mengerikan Bapak Ibu. Akhirnya dikasih obat, puberty block, diblok pubertasnya. Karena dia tidak berhak menyebut dirinya, nanti dia yang akan menentukan nanti pada waktu dewasa dia mau jadi laki-laki atau perempuan. Ini kan mengerikan. Kita sudah tahu dari kecil, oh ini laki-laki, ini perempuan. Kita sudah tahu mana laki-laki, mana perempuan. Sekarang jangan katanya ditentukan. Ini moralitas yang absurd sekali. Tetapi waktu saya pergi ke Kanada, saya bersyukur gerejalah yang masih berdiri berkata, laki-laki ya laki-laki, perempuan-perempuan, tidak ada jenis kelamin banyak-banyak di dunia ini. Dan itu terjadi. Kalau Bapak Ibu pergi ke mal-mal sekarang, dan saya sendiri mendengarnya, dulu mendengarnya, sekarang saya melihat sendiri. Pada waktu kami ke mal, di kota Toronto, pada waktu saya bilang, istriku saya mau ke toilet dulu. Waktu saya ke toilet kaget, toiletnya bertuliskan gender inclusive. Artinya laki-laki dan perempuan gabung saja katanya ya. Akhirnya digabung semua dan saya kaget setengah mati, maju mundur salah. Semua absurd sekali dunia sekarang. Belum lagi hal-hal lainnya. Ketika moralitas hancur, ketika harapan hidup,
orang tercabik-cabik di kota, maka gerejalah yang disebut the last resort of hope. Dialah pengharapan terakhir institusi yang dapat memulihkan, menyembuhkan umat Tuhan. Inilah panggilan gereja. Mengapa kita perlu memiliki gereja yang baru? Dan saya harap Bapak Ibu mulai berdoa rencana pembangunan gereja yang baru di tempat ini. Karena dia 20-30 tahun, bahkan 50 sampai Kristus datang, dia adalah harapan di tengah dunia ini. Hari ini dalam konteks Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 14. Saya mau mengajak kita melihat lalu apa peran gereja? Apa peran gereja? Yang pertama tentunya adalah memberikan tuntunan untuk tidak pernah menyerah dan memulai hidup yang baru serta normal kembali. Kalau Bapak Ibu melihat surat Nabi Yeremia, dia masih di Yerusalem. Dia menyurat kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Surat itu kemudian dikirim. Lalu nasihatnya tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nasihatnya adalah jangan pernah menyerah. Justru di sana bangunlah rumah. Tanamlah kebun anggur. Rayakanlah pernikahan. Artinya celebrate dengan cara menikah. Itu adalah bahasa yang menggambarkan perkenanan Tuhan. Kalau mereka di tempat pembuangan, mereka membangun rumah, mereka membuat kebun anggur, artinya bekerja, bertani, sekarang berkarir, kemudian merayakan pernikahan, beranak pinak, itu adalah simbol perkenanan Tuhan dan simbol ajakan untuk menjadi kesaksian. Dan tentunya ada harapan di masa yang akan datang. Perhatikan Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 yang berkata, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Sebuah simbol. Ketika disuruh membangun, disuruh membuat kebun, disuruh menikah, itu adalah simbol tentang Tuhan memang mau mereka ada di tanah itu, menjadi kesaksian dan memberikan kepada umatnya adanya harapan. Bapak Ibu yang kekasih, itulah peran gereja. Peran gereja adalah memberikan tuntunan untuk tidak pernah menyerah dalam kehidupan, di dalam pekerjaan saudara. Karena apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara makan minum, dan ketika saudara berkeluarga adalah simbol kesaksian dan harapan di masa depan. Dan siapa yang bisa memberikan tuntunan yang terbaik? Gereja. Gerejalah yang memberikan tuntunan yang terbaik. Ketika saudara berkarir rasanya menyerah, berbisnis rasanya menyerah, rasanya susah melihat peluang-peluang itu. Inilah instrumen of grace, anugerah Tuhan. Makanya di gereja akan ada ibadah, ada momen-momen masa tenang, ada momen-momen di mana saudara diajak merenung untuk melepaskan semua gundah gulana saudara, tantangan yang saudara hadapi, dan saudara akan menemukan lalu tuntunan Tuhan di dalam perjalanan saudara sebagai orang-orang percaya. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bukankah kita menghadapi begitu banyak tantangan dari sejak kecil, remaja, sampai tua? Itu tantangan besar yang dihadapi gereja hari ini. Kecil mereka menghadapi tantangan game online. Bulan Juni lalu saya di kota Sintang, Kalimantan Barat mengadakan seminar keluarga. Seorang bapak suami istri datang pada saya, Pak, doakan, saya hanya tukang servis, tapi saya tidak bisa menolong anak saya yang kecanduan game. Saya bilang, bisa, sita HP-nya. Begitulah kira-kira nasihat pendeta ya, sita HP-nya. Tapi susah. Gamenya ini sekarang sudah berbayar. Wah, game berbayar. Ya Pak,
Katanya kalau senjata yang gratis itu enggak mempan nembak orang. Jadi harus Pak beli lagi voucher supaya bisa nembak lebih hebat katanya. Jadi berapa? Setiap 3 hari 100.000 dia minta uang Pak. Dan itu mengerikan. Dia kecanduan dan dia bikin hancur rumah kalau dia tidak diberi. Game online telah menjadi tantangan baru bagi gereja. Setelah dia menginjak remaja, bukan game online lagi, judi online lagi datang menanti mereka. Di mana-mana ada judi online. Bahkan sampai ke Papua pedalaman, saya pernah cerita di bulan Paskah yang lalu di sini. Bagaimana anak di pedalaman, 8 jam dari kota Nabire, ibu kota provinsi Papua Tengah. Anak-anak di situ sudah main judi online. Mereka bilang 10.000 Pak, sedikit, tapi lama-lama menjadi bahaya. Naik setelah dewasa, ada lagi banyak yang menanti mereka setelah judi online, pinjaman online. Jadi lama-lama semua online kena semua. Hari ini tantangan begitu banyak. Materialisme, konsumerisme menghancurkan generasi yang muda. Mungkin orang tua sudah lolos, tapi banyak anak-anak generasi muda hari ini tidak lolos. Siapa yang memberi tuntunan? Gereja. Apa peran gereja? Memberikan nasihat, memberikan tuntunan. Lalu Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku mau mendengarnya. Memang keluar dari mulut hamba Tuhan. Tapi aku tahu ketika dia naik di pulpit ini, ketika dia naik di tempat ini, dia sedang berbicara, merepresentasikan Tuhan. Bukalah hatiku Tuhan, untuk melihat bagaimana tantangan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, gereja memberi tuntunan. Gereja memberikan harapan. Dan gereja menyatakan tidak boleh menyerah. Dan ketika saudara takut menghadapi tantangan dan mulai menyerah, maka ada tim-tim doa yang akan berdoa untuk saudara. Minta Tuhan menjamah saudara. Minta Tuhan menolong saudara. Dan minta orang-orang di sekitar saudara untuk berdoa. Saya pergi ke gereja di sebuah gereja kota. Saya kaget kenapa begitu banyak ada yang nempel-nempel. Di sebuah tempat. Ini main hall. Lalu ada tempat namanya prayer room. Lalu mereka tempel sekali. Lalu saya katakan, untuk apa mereka datang, jemaat datang tempel? Karena ada tim pendoa hari Senin, hari Selasa datang membaca lalu berdoa, membaca lalu berdoa. Itu gereja punya peran. Karena orang kota sedang ketakutan. Biaya hidup yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Pertalite sudah akan hilang. Dan ini menjadi tantangan besar. Gereja orang kota tidak mudah hidup lagi. Maka ada tim doa yang mendoakan. Dan mereka merasakan lawatan Tuhan. Kenapa ditulis? Karena mereka mungkin tidak mau diketahui. Dia hanya tulis inisialnya saja. DR, Dani Ronda mungkin. Dia tulis saja. Mungkin ada masalah-masalah berat. Ditumpangkan tangan. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha hebat, Allah yang maha dahsyat. Dia memberikan harapan. Dan gereja selalu mengatakan kita tidak boleh menyerah menghadapi dunia ini. Dan di sini tempatnya. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan kita? Kita juga diminta sebagai gereja yang hidup. Bukan hanya gedung gereja nanti yang akan terbangun di sini. Akan berperan untuk hal itu. Tapi kita gereja yang hidup berkata, Tuhan, saya mau mengambil peran di dalam memberikan kekuatan bagi umat Tuhan. Bahkan ketika saya lemah, ada orang lain yang akan menguatkan saya. Itulah peran gereja yang diperlukan bagi kita semua. Peran gereja yang kedua adalah di mana kita diminta dalam ayat 7, ayat 10 dan ayat 14 untuk mengusahakan kesejahteraan, shalom, dan berdoa bagi kota. Mengapa?
Saya tidak bisa membayangkan Tuhan begitu visioner melihat kota. Hari ini, kalau kita melihat kota Jakarta misalnya seperti ini, sangat mengerikan. Dari sudut pandang LSM, Urban Poor, Ministry NGO itu, kita melihat bagaimana potret kota itu. Ada kehebatan, tapi juga ada kemiskinan yang sangat ekstrim. Di tempat saya selalu lewat, sangat-sangat, setiap kali saya lewat, saya sangat sedih. Karena kantor pusat kami tinggal, begitu lewat, ada jembatan, di situ banyak orang tinggal. Hari ini di Jakarta. Jadi jangan percaya Jakarta itu luar biasa, megah, hebat, itu di Jalan Sudirman saja. Di Jalan Tamrin, jalan itu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke tempat lain, Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Maka siapa yang akan peduli dengan situasi ketimpangan ini? Siapa yang akan peduli akan kesusahan ini? Pemerintah, Departemen Sosial, ya, mereka peduli. Tapi mereka karikatif. Mereka hanya kasih uang, tapi tidak kasih hati mereka. Mereka hanya kasih bantuan, tapi mereka tidak melakukannya dengan dari dalam panggilan mereka. Maka kitalah yang melakukannya. Saya yakin GKK Panekukang sudah melakukannya, dan saya sering mendengar dan melihat pengumuman tentang bagaimana mereka akan berbagi kepada orang-orang sekitar. Dan terutama berdoa bagi kota, itu sudah dilakukan. Tetapi ada yang lebih serius lagi tentang berdoa ini. Karena walaupun gereja berdoa, gereja mengusahakan shalom dan mendatangkan kesejahteraan bagi umatnya, tetapi banyak fakta justru orang Kristen tetap dianiaya. Gereja Kristen tetap mengalami tantangan. Bahkan kalau ada kerusuhan, orang Kristen yang duluan kena. Dan menjadi target di mana-mana seperti itu. Di Afrika, di Kongo. Teman saya bercerita, ketua sinode dalam gereja kami cerita di Kongo. Bagaimana gereja, orang percaya jadi target. Padahal mereka telah melakukan pelayanan sosial yang begitu luar biasa. Dan mereka berdoa, Tuh tolong doakan. Ada satu gembala kami, gereja Kemah Injil yang ada di Kongo, dibunuh. Seringkali walaupun kita sudah berbuat baik, padahal Alkitab berjanji, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Benar, kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kita. Tetapi ada masa di mana walaupun kita berdoa, kita justru tetap dianiaya. Maka siapa yang akan bersuara? Gerejalah yang harus bersuara. Gerejalah yang menghadap pemerintah. Gerejalah yang menyuarakan itu. Itu penting. Peranan mengapa gereja perlu ada. Pada selanjutnya, ketika kita diminta berdoa, mengapa kita harus berdoa? Maka catatan, Tuhan adalah Tuhan yang memenuhi janji. Ayat 10-14. Selalu, mungkin saudara bosan mendengarkan dalam kebaktian doa. Itu sebabnya kadang-kadang kebaktian doa sedikit orang hadir. Karena apa? Banyak yang berpikir benar nak dia berjanji dan menepati. Tapi saya ingin katakan, Tuhan berjanji memenuhi dan menyertai kita. Dan Ia punya rancangan masa depan. Tetapi Dia melakukannya itu bersifat personal dan relasional. Artinya bahwa Dia tidak seperti hukum dagang yang terjadi. Hukum ekonomi, kamu minta saya kasih. Tapi hukum yang sifatnya personal dan relasional. Artinya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita.
Mungkin kita tidak akan pernah lagi pulih misalnya ekonomi kita, tetapi pulih hati kita dan hidup kita. Ada seorang bapak yang berkata, "Pak, bisnis saya hancur, tapi saya sekarang lebih sehat, lebih kuat, dan setiap hari saya merasa Tuhan menuntun saya dan memberkati saya walaupun tidak seperti semula. Karena Tuhan memenuhi janjinya sesuai dengan apa yang Tuhan rencana dalam hidupnya." Pasti dalam konteks Israel 70 tahun baru akan kembali. Pasti Tuhan akan menyertai. Tidak mudah proses waktu itu. Jadi saya ingin berharap Bapak Ibu, gereja menjadi rumah doa ketika itu dibangun. Dan ada lagi teologi penting dalam berdoa. Kamu akan menemukan aku. Ini kata kunci yang penting. Kamu akan menemukan aku. Saya berkali-kali memakai cerita tentang mata saya. Tapi ketika saya tidak lagi melihat di kanan, saya ini pendekar mata satu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pernikahan itu saya kadang-kadang lewat tidak melihat orang. Banyak orang berpikir, "Pak, Bapak tadi saya pagi-pagi tidak lihat, itu saya minta maaf." Karena memang tidak melihat di kanan. Tapi ketika saya menemukan Tuhan, saya rejoice, bersuka cita dan bergembira. Karena saya tahu Tuhan tetap bekerja dengan yang terbaik sekalipun saya kehilangan mata. Itu contoh bagaimana personal relationship saya menemukan bukan apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan terwujud dalam hidup saya. Dan inilah catatan tentang doa dan menjadi spirit kita untuk membangun. Saya berharap gereja dibangun ada juga hall-hall doa. Karena itu tempat orang berdoa. Hari ini Bapak Ibu agak mungkin kaget. Gereja Katolik misalnya, ini gereja yang sekarang menurut catatan setiap hari bilik pengakuan dosa itu tambah lama tambah banyak yang datang. Dulu enggak ada di gereja Katolik itu ada bilik pengakuan dosa setiap Senin sampai Sabtu. Orang datang, makin banyak orang datang. Entah kenapa banyak dosa mungkin orang kota ya. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak melakukan hal seperti itu, tetapi kita mau punya rumah doa di mana saudara bisa datang. Ingat prinsip dalam kehidupan orang percaya. Kamu akan menemukan aku dan saya sudah menemukan Tuhan. Saya berharap saudara juga. Lalu peran yang ketiga. Apa peran gereja yang ketiga ketika kita yang ada sekarang dan kemudian kita membuat gereja yang baru? Melawan pengajar sesat. Ayat 8 dan 9. Ada nabi yang berkata, "Oh, jangan percaya Yeremia, 70 tahun terlalu lama. Tuhan mau hanya 1 tahun, 2 tahun, kamu akan kembali." Yeremia bilang, "Tidak, orang itu sesat. Hati-hati dengan pengajar sesat." Itu konteksnya. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan sekarang, mengapa gereja ada? Untuk melindungi Bapak Ibu dari pengajar-pengajar sesat. Dan pengajar sesat itu menerobos lewat HP kita. Dan itu tantangan gereja lebih berat lagi. Banyak ajakan-ajakan. Gereja Korea, tidak semua orang Korea ya Bapak Ibu jangan salah paham. Tapi gereja Korea begitu banyak mulai masuk ke Jakarta membawa ajaran-ajaran palsu dan sesat. Banyak. Gereja-gereja lainnya banyak juga. Gereja-gereja yang aneh-aneh. Bukan hanya soal kemakmuran. Ada yang mulai mengajarkan poligami. Ada yang mulai mengajarkan kekerasan dan seterusnya. Banyak pengajar-pengajar palsu. Mulai dari doktrinal sampai kepada hal-hal praktis. Banyak sekali. Siapa yang akan melindungi saudara? Gereja. Rutinitas ke gereja menolong saudara. Mungkin kelihatan boring. Mungkin kelihatan itu-itu saja. Tapi fondasi iman itu akan, that's enough.
itu cukup untuk mengantar saudara kepada tuntunan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tidak usah lagi pengajaran yang aneh-aneh. Ada banyak orang berkata, Pak, saya bosan di gereja itu. Kenapa? Khotbahnya yang nyentrik-nyentrik kayak katanya ya. Nyentriknya maksudnya apa? Ya yang entertain sedikit lah gitu ya. Saudaraku yang kekasih, kita tidak datang untuk mengentertain kita, tapi kita datang supaya Tuhan memberkati bisnis saudara. Dan itu perlu disiplin untuk mendengarkan pengajaran yang benar. Kalau entertain, datang aja ke stand up comedy, bukan? Saya juga membutuhkan entertainment. Lalu saya nonton Netflix, ada stand up comedy. Wah, saya tertawa terpinggal-pinggal, istri saya kadang-kadang heran, kenapa? Kamu terpinggal-pinggal, saya senang. Saya nonton film Jemaat Kami, agak lain. Saya pergi ke nonton, sekarang ada lagi filmnya, Kakak Bos. Saya nonton. Tapi kalau ke gereja, kita sedang didisiplin telinga kita, hidup kita untuk mengajar fondasi. Supaya itu kita bawa ke keluarga dan keluarga kita kuat, takut Tuhan, dan bisnis kita dipelihara dan dilindungi Tuhan. That's the point kita datang ke gereja. Itu yang menjadi panggilan penting. Maka kita harus membedakan mana pengajaran benar, pengajaran yang salah. Kita tidak membutuhkan hiburan, bonus kalau ada hamba Tuhan yang pandai membuatkan kita, mengentertain kita, itu bonus. Tapi kontennya harus jelas, harus berita Tuhan, dan saudara harus berdisiplin mendengarkan firman Tuhan. Karena engagement terjadi, lalu saudara pulang dari itu, kata Turretin dalam teologi covenant, Tuhan, pesanmu ku terima dan aku akan hidupi, itu akan menjadi kuasa penyertaan dalam kehidupan saudara. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kita harus hati-hati terhadap pengajar-pengajar yang keliru, pengajar-pengajar yang atraktif, pengajar-pengajar yang tidak mengajarkan kebenaran dan banyak beredar di YouTube. Banyak pengajar-pengajar lain yang hanya memperkaya diri, yang memiliki kehidupan yang sangat aneh dan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Bahkan ada pendeta yang kadang-kadang memalukan, melakukan kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian datang menjadi viral di mana-mana. Gereja harus datang kepada gereja yang benar dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai penutup, kita mau mengajak refleksi Yeremia 29. Konteks gereja, konteks peran gereja bagi kota. Hari ini gereja menghadapi situasi di mana manusia sedang dalam kondisi mental dan kerohanian yang berat. Itu berat sekali. Pertanyaannya, bagaimana gereja di tengah keadaan yang sulit ini dapat memberikan tuntunan kepada jemaat untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin dalam praktek sehari-hari yang membuat hidup selalu ada kemungkinan. Selalu berkata, jemaat berkata, tidak ada yang mustahil, selalu ada peluang dan kehidupan menjadi lebih bermakna. Ini penting. Gereja selalu menjadi tuntunan. Bapak Ibu lihat kemarin heboh, suami istri meninggal di sebuah tempat di Bogor. Tidak orang-orang tahu. Sampai 5 hari kemudian tim pembesuk gereja datang, baru tahu dia meninggal. Siapa? Karena anak-anak mereka sudah meninggalkan mereka. Dunia sudah meninggalkan mereka ketika masa pensiun. Dan hanya gereja yang peduli. Tapi sayang, ketika gereja bertanya kepadanya, mungkin dia tidak menelpon, istrinya mati duluan, kemudian dia menyusul mati. Itu mati yang baik.
tapi terlambat ketahuan. Sehingga sudah 5 hari baru ketahuan. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana peran gereja? Yang kedua, bagaimana hidup di tengah keadaan yang berat ini dan menemukan kebahagiaannya bersama Kristus. Maka gerejalah yang akan menjadi instrument of grace. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu mengikuti perjamuan hari ini, sepertinya kita sedang makan dan minum saja. Rutin adanya. Tapi ini adalah instrument of grace. Alat anugerah. Supaya kuasa penebusan dan penyaliban Kristus berlaku dalam hidup saya. Ketika saya sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan lewat pelaksanaan perjamuan kudus. Ketika ekonomi saya susah, saya berdoa, Tuhan lawat. Ketika rumah tangga saya berat, anak-anak sedang memberontak, momen saya berdoa. Itu yang disebut instrument of grace. Roti ini roti biasa, anggur ini anggur biasa, tapi dia alat anugerah di tangan Tuhan, dan itu yang kita lakukan. Itu sebabnya kita memerlukan gedung gereja. Kita memerlukan tempat untuk menjawab pergumulan ini. Saya berharap ketika Bapak Ibu ditantang untuk mendukung pelayanan ini, saya berharap Bapak Ibu berkata, Tuhan, sebelum aku meninggal dan aku hidup hanya 1 kali, aku mau berjanji terlibat memberi yang terbaik dan memberikan kota ini gedung yang terbaik yang menjadi harapan bagi kota ini dan dunia. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita berdoa bersama sekaligus kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih pemeliharaan Tuhan buat kami. Di mana kami Tuhan bersama-sama akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Tapi kami mengingat akan pesan Tuhan buat kami. Agar kami mengerti bahwa gereja, kamilah gereja, tapi fisik gereja adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa harapan bagi kota ini. Jadikanlah kami alat-Mu, bagian perarakan Tuhan dalam mendoakan pembangunan ini, mendukung pembangunan ini, sehingga gereja GKKA Panukukang menjadi tuntunan, menjadi harapan, menjadi sesuatu yang dapat dirasakan, di mana akan ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan orang-orang kota. Lawat kami Tuhan, berkati kami. Kami siap menyambut perjamuan Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.